Selamat pagi dari Ho Chi Minh. Hari ini kita mau flight ke kota lain, tapi sebelum flight kita sarapan dulu. Jadi kita nginep di sekitar Pasar Bentan, tepatnya di Duong Nguyen Anin atau Jalan Nguyen Anin. Di sepanjang jalan ini emang banyak banget yang jual makanan halal. Nah, kali ini kita mau makan di Jamilah Resto. Kalau kemarin kita udah makan masakan khas Vietnam yaitu pho dan chom tam, sekarang kita mau makan sandwich khas Vietnam namanya banh mi. Yang pasti versi halal ya. Nah, ini dia si banh mi. Rotinya sejenis baguette dengan ukuran pendek. Aku pesan yang chicken simple dibedah. Wah, lumayan banyak ayam. Bismillahirrahmanirrahim. Ayamnya biasanya gurih aja, tapi terus ada sausnya gitu, jadi agak pedas. Rotinya flaky, kering, tapi enak. Nah, kalau Sari pesan yang rasa daging sapi. Biasanya ternyata kayak bisulchan gitu, bukan yang daging fresh. Oh ya, banh mi ini kalau di Vietnam banyak banget yang jual di mana-mana. Yang halal juga nggak sedikit sebenarnya. Dan isiannya bervariasi, mulai dari yang gurih-gurih pakai daging ayam dan sapi, sampai yang manis yaitu banh mi ice cream juga ada. Habis makan, tadi di tempat makan kita nggak mesen minum ya, karena kita mau nyobain kopi khasnya Vietnam nih, yaitu kopi telur atau egg coffee. Nah, tempatnya nggak jauh sih dari sini, cuma 100 meter, ini kita jalan. Vietnamese egg coffee ini asalnya dari Hanoi. Katanya dulu sempat ada masanya susu sapi itu langka di Hanoi. Dan bartender di sana memutuskan pakai kuning telur buat gantiin susu. Ternyata enak dan populer deh ke seluruh Vietnam. By the way, budaya minum kopi pakai telur ini sebenarnya nggak Vietnam aja yang punya ya. Di Swedia, Sri Lanka, dan Kuba juga masing-masing punya racikan kopi telurnya sendiri. Bahkan di Indonesia kita juga punya kopi talua dari Pulau Sumatera. Nah, kira-kira kalau Vietnamese egg coffee ini bakal kayak apa ya? Oh ya, pagi ini kita ngopi di Egg Yok yang lokasinya masih sekitaran Pasar Chao Bentan juga. Sari pesan matcha coconut dan aku tentu aja pesan spesialty mereka, Cha Petrung alias Egg Coffee. Karena tahu kita turis, waiternya ngajarin cara minumnya nih. The way of drinking this is to pour the coffee right direct into the top. So all the coffee gonna flow down. Oke. And when you drink, you're gonna drink from the top up. Oke. So you're gonna get both the cream and the coffee. But in some cases, the cream is a little bit too much. So you can use the spoon. You can eat a little bit of the cream first, and then you're gonna pour the coffee in later. Oke. And after you finish all of this, you're gonna drink this diluted coffee to clear out any excess and that in your mouth. Oke. Yeah. Thank you. Aku pesen egg coffee atau bahasa Vietnamnya Cha Petrung. Ini mungkin mirip-mirip sama kopi talua ya dari Sumatera. Jadi kalau kita pesan egg coffee itu yang datang akan ada 3. Yang 2 utama ini, yang pertamanya espressonya. Terus di sini ada telurnya. Ini diaduk sama gula sama susu kental manis. Nah, yang ketiga ini adalah kopi diluted. Jadi sebenarnya minumnya adalah yang 2 ini dulu gitu. Jadi si espressonya kita tuangin ke dalam telurnya. Nah, ini kan dia karena kopinya lebih berat ya daripada krim si telurnya, jadi dia akan ngendap di bawah gitu. Nah, minumnya tinggal kita seruput. Bismillahirrahmanirrahim.
Foamy banget. Foamy banget ternyata telurnya. Jadi tebel gitu loh. Dan ini mungkin tadi sih kata abangnya nggak harus diaduk ya. Jadi memang diseruput gitu kayak minum cheese tea gitu. Tapi jadi kopinya tuh kurang berasa, tapi lebih dominan sih telur sama susunya gitu. Aku coba mau aduk biar lebih rata kali ya. Ini lebih pas nih. Jadi kopinya lebih berasa gitulah kalau setelah diaduk ini menurutku ya. Maaf ya orang Vietnam kalau ternyata memang minumnya harusnya diseruput kayak tadi. Terus ini dia tadi abangnya juga bilang kalau misalnya memang penyajiannya ini ada dikasih air gitu di bawahnya. Ini tuh biar memastikan si telurnya ini tetap hangat gitu. Mungkin kalau nggak hangat jadinya agak amis kali ya. Nah, setelah kita minum ini semua, katanya tadi buat netralisir mulut kita biar nggak terlalu amis rasanya, kita dikasih si kopi diluted ini. Ini rasanya agak tipis sih, bahkan cenderung hambar aja gitu. Jadi memang beneran buat netralisir aja apa yang udah ada di mulut kita. Aku pesan matcha coconut. Bawahnya ini air kelapanya. Justru yang foamnya adalah si matchanya. Ini di atasnya ada kayak kacang sangrai cincang gitu. Pantas dia nyediain sendok ya. Enak gak? Good. Matchanya yang rasa tumbuhan banget apa? Enggak. Matchanya nggak terlalu tumbuhan, ini pas suka anakku. Enak. Biasanya kan kayak dibalik ya, biasanya si coconutnya tuh jadi es krim atau dibikin foam. Matchanya ternyata enak juga. Segar. Oh iya, harganya bisa cek di sini ya. Udah kenyang sarapan dan ngopi, sekarang kita mau OTW ke bandara. Sesuai judul video ini, kita mau pergi ke kota Da Nang. Kota ini tuh kota pesisir di sentral Vietnam yang terkenal dengan pantai dan budayanya. Buat menuju ke sana sebenarnya banyak banget pilihan transportasinya. Bisa naik bis, naik kereta, atau naik pesawat kayak kita. Tapi kalau naik bis dan kereta bisa sampai 15 jam. Karena jaraknya yang emang jauh, yaitu sekitar 900 km dan jalannya berliku-liku. Sementara kalau naik pesawat, waktu tempuhnya cuma kurang lebih 1 jam aja. Selain itu, sebenarnya banyak penerbangan yang harganya bersaing sama tiket kereta api. Waktu itu kita sempat nyari tiket kereta, harganya 500 ribuan. Nah, kali ini kita naik pesawat Vietjet Air dapat harga 420 ribu aja. Malah lebih murah kan? Chaos banget airportnya, ramai banget. Kalau teman-teman harus flight dari Bandara Tan Son Nhat ini, usahain datang awal ya. Karena baik bandara internasional maupun domestiknya sama-sama penuh terus hampir sepanjang hari. Karena emang rute domestiknya juga lumayan banyak sih penerbangannya. Oh ya, salah satu yang bikin lama juga adalah di security ini kita nggak cuma diminta lepas jaket, topi, dan perhiasan aja, tapi lepas sepatu segala. Pesawat kita delay. Kayaknya karena cuacanya emang lagi buruk deh. Sekarang tuh bulan November, jadi emang lagi musim hujan dan seminggu yang lalu deh kayaknya tuh ada typhoon di Da Nang. Semoga hari ini baik-baik aja sampai kita pulang. Amin. Delaynya berapa lama emang? Harusnya jam 2 ya. Sekarang delay sampai jam 15.05. Jadi sejam ya kurang lebih. Ya nggak apa-apa, bismillah deh. Lancar-lancar penerbangannya. Kita di gate 21 ya. Sayangnya restoran di airport Tan Son Nhat ini nggak ada yang halal certified ya. Palingan kita cari toko yang nggak jual babi dan alkohol aja ya.
vegan donat dan garlic cream cheese Thank you. roti buat istri. Rasa rotinya sih biasa aja ya, nggak spesial. Tapi lumayan deh buat ganjel-ganjel. Secara nanti kita bakal naik Vietjet Air yang notabene juga pesawat budget, jadi nggak dapat makanan. Akhirnya setelah delay 1 jam, kita bisa boarding juga. Biasa nih kalau pesawat low budget, pesawatnya parkirnya nggak deket gate, jadi kita harus naik bis deh. Nggak ada garba rata. Dan ini dia pesawat kita, pesawat Vietjet. By the way, tahu nggak sih kalau maskapai Vietjet ini adalah maskapai swasta pertama di Vietnam loh. Kalau di Indonesia, Vietjet mungkin setara Lion Air ya. Maskapai budget yang rutenya banyak banget menjangkau hampir seluruh bandara Vietnam. Kita siap menuju ke Da Nang. Semoga lancar-lancar ya perjalanan. Semoga di sana cerah. Amin, biar bisa liburan. Dan akhirnya pesawat kita siap lepas landas. Sayonara Ho Chi Minh City. Seperti biasa kalau naik LCC pasti sempit ya legroomnya. Dan jangan harap ada hiburan. Kita cuma dikasih majalah yang itu pun dalam bahasa Vietnam. Nah, ini yang tadi sempat aku bilang. Rutenya Vietjet ini banyak banget. Ke airport mana aja di Vietnam ada deh kayaknya. Alhamdulillah selama mengudara perjalanannya lancar. Nggak ada turbulensi yang berarti. Dan sekarang kita udah mau mendarat di kota Da Nang. Welcome to Da Nang. Da Nangnya Da Nang Darto kan? Bukan, Da Nang KDI. Kita mau ke hotel dan sekarang kita udah pesan Grab tadi ya. Dan ini langsung ketemu sama driver. Sejak abad kedua Masehi, wilayah ini dulunya merupakan kerajaan Champa, sebuah peradaban maritim yang menguasai pesisir Vietnam selama berabad-abad. Namun, kejayaan Champa mulai memudar ketika Vietnam Utara berkembang pesat. Pada abad ke-15, dinasti Le dari Vietnam merebut wilayah ini dan mengintegrasikannya ke dalam kerajaan mereka. Sejak saat itu, wilayah ini berubah nama menjadi Da Nang, yang diyakini berasal dari bahasa Cham yang berarti muara sungai yang besar. Pada abad ke-19, Da Nang menjadi pintu gerbang utama bagi kapal dagang dari Eropa dan Asia. Bahkan pada tahun 1858, kota ini menjadi saksi bisu invasi pertama Prancis di Vietnam, yang menandai awal dari era kolonialisme di negeri ini. Setelah naik mobil kurang lebih 20 menitan, sampai juga kita di hotel. Kita nginep di Señorita Hotel. Lokasinya nggak jauh dari pantai Mai He, pantai utamanya Da Nang. Kita nginep di sini karena harganya cukup terjangkau buat kita, yaitu start 300 ribuan aja. Kita lewat di lantai 7, eksekutif double sea view. Kita lihat ya kayak gimana kamarnya. Oh iya, 300 ribuan ini udah termasuk breakfast ya. Sayangnya di menu breakfastnya ada babinya, jadi kita nggak bisa makan deh. And this is our room 706. Assalamualaikum. Wah, ada bathrobe-nya segala. Oh, nice. Dia langsung disambut kamar mandi. Kamar mandinya cukup luas. Towel, shower, dan ada bidetnya. The best, ada bidetnya. Kita putar lagi. Ini kamarnya.
Yeay. Ini agak kecil ya, semoga kiblatnya ke arah sini nih biar muat sholat. Kalau enggak gimana cara kita sholat? Coba buka jendelanya apakah kita bisa melihat Kita lihat ini ocean. sea view kayak gimana. Wow, real. Real no fake. Walaupun di bawah lagi ada pembangunan. Kenceng banget ya itu ya. Ini nggak bisa berenang ya? Apa karena lagi Nggak bisa. musim hujan kali ya? Makanya lautnya lumayan heboh. Bisa dibuka lagi ya? Nggak bisa deh. Udah istirahat sebentar, tahu-tahu udah malam aja nih. Saatnya kita cari makan malam. Mau kemana kita? Mau makan. Ternyata di sini lumayan banyak yang halal juga. Vibes-nya di sini kayak Kute ternyata ya. Sepengamatanku di sini banyak banget turis Korea. Mungkin karena lebih deket ya daripada ke Bali, mendingan ke Danang. Nah, tujuan makan malam kita kali ini adalah ke Epic Vietnamese Bistro ini. Alasan kita makan di sini tentu aja karena halal ya. Tapi di sini nggak halal 100%. Maksudnya tuh halal dagingnya aja, tapi mereka masih jual bir gitu. Selain itu di sini juga banyak nih makanan-makanan otentiknya Vietnam. Setelah nanya-nanya sama mbaknya, akhirnya kita memutuskan untuk pesan 3 menu. Aku pesen bun bohu, sementara Sari pesen bunca, dan kita pesen appetizer namanya banseo. Do you know how to eat this? No. So first we take one rice paper. Oke. So you take one piece of pancake. You have with carrot, papaya, vegetable. So we have two sauce. You have all. Oke. Maybe you have like thyme Oke. and in peanut sauce or fish sauce. Yeah. It better when you rub it with thyme. Yeah, so this is thyme. Oke. Thank you. Gimana kayak gitu? Oke. For starter kita makan pakai banseo. Banseo tuh intinya adalah rice cake gitulah. Nah ini dari tepung beras nih. Terus katanya ini pakai pancake yang kemudian kita tambahin Sayur-sayuran. sayurnya, ada pepaya juga sama daun. Terus digulung dan dicocol. Cocolannya ada 2. Yang pertama ini dari bumbu kacang, yang ini minyak ikan. Aku mau pakai bumbu kacang dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ini pancake-nya crispy, terus gurih, terus jadi seger karena banyak ini sayuran-sayurannya semuanya masih segar banget, dan bumbu kacangnya mirip kayak gado-gado sebenarnya. Mungkin saya pakai minyak ikan ya. Tadi aku takutnya dia pedas, tapi ternyata cuma asam aja. Tapi enak sih. Tapi aku lebih suka pakai saus kacang, karena kalau pakai saus kacang tuh dia melengkapi gitu, jadi lebih thick gitu teksturnya. Sementara kalau minyak ikan lebih light teksturnya.
buat main menunya aku pilih bun bohu. Jadi bun bohu ini sebenarnya overall mirip sama pho ya. Tapi kalau pho itu kan asalnya dari Hanoi. Nah, kalau bun bohu ini adalah asalnya dari Ho. Ho itu kota di Vietnam Tengah gitu lah. Nah, yang ngebedain si bun bohu ini sama pho adalah kalau ini mereka ini sama-sama apa namanya bihun, terus ada daging sapinya sama kuah kaldu sapi. Tapi yang ngebedain kalau si pho itu kuahnya itu cuma dari bawang sama kayu manis sama star anis gitu ya. Nah kalau ini nih ini pakai serai, terus kemudian pakai pasta udang sama pakai chili oil. Jadi mungkin rasanya harusnya agak asam dan pedas ya. Kita cobain dari bumbunya dulu. Tadinya aku pikir dia rasanya bakal kayak tom yum, tapi ternyata nggak terlalu asam. Jadi memang dominan agak sedikit hint pedas aja, tapi nggak terlalu pedas juga. Kita cobain. Oh ya, di sini juga dikasih sayur-sayuran. Kita coba masukin sayurnya juga ya. Dan ada Bismillahirrahmanirrahim. Ini makan sayur sama bihunnya dulu. Dagingnya sebenarnya nggak terlalu empuk, tapi apa namanya masih bisa dikunyah lah gitu. Jadi masih nggak alap gitu, tapi nggak terlalu empuk juga. Pesan bunca. Kuahnya berasa bawang putih, cabai, jadi agak pedes. Nah, bunca tuh biasanya yang terbuat dari pork. Tapi ini daging yang dipanggang gitu. Daging sapi ya? Daging sapi ya. Kita nyobain terpisah ya, soalnya makannya dipisah. Ini empuk, rasanya gurih. Nah, terus di sini tuh ada sayur-sayurannya lagi, wortel, sama apa ya ini ya? Kayaknya lobak. Bunca ini kalau di Jepang ini apa namanya? Cold noodle. Jadi dia biasanya dingin. Terus makannya pakai banyak sayuran. Beda sama yang minyak pho. Ini kenyal noodle-nya. Terus udah makan pakai sayuran yang super banyak. Ini sayurannya ada selada. Ini ada selasih ya kemarin bilangnya. Sama toge. Jadi kok aku pengen makannya dicampur aja, boleh nggak sih? Harga makanan di bistro ini bisa dibilang di atas rata-rata restoran lainnya di sekitaran Danang. Tapi nggak apa-apa, mungkin susah kali ya nyari daging halal di Danang, karena bahkan saat ini aja di kota ini belum ada masjid sama sekali. Anyway, segitu dulu ya vlog kali ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya petualangan kita di kota Danang. Dadah!